Assalamualaikum, selamat datang di channel Edafos. Bagi kalian yang ingin membuat webinar, video ini sangat cocok untuk kalian. Karena di video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengoptimalkan Webex Meeting untuk kalian yang ingin mengadakan webinar. Mulai dari bagaimana cara men-setting untuk persiapan webinar, lalu tips mengenai penyetingan saat webinar berlangsung, dan fitur advance Webex Meeting yang dapat kalian manfaatkan untuk webinar kalian. Nah, ingin tahu caranya bagaimana? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Edafos bersama saya Randy sebagai Team Lead Engineer Edafos. Apa kabar kalian saat ini? Semoga semua sehat selalu. Bagi kalian yang belum kenal dengan Edafos, saya akan sedikit membahas mengenai Edafos. Nah, Edafos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Pada channel ini, kita akan membahas mengenai update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan hal tersebut, langsung saja untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kita. Kemajuan teknologi dan internet saat ini sudah semakin canggih. Ini membuat banyak kegiatan beralih ke interaksi secara virtual. Apalagi dengan pandemi COVID-19 yang belum juga mereda, membuat kegiatan seperti belajar, bekerja, dan berbagai pertemuan massal baik skala besar maupun kecil sebaiknya dilakukan secara virtual karena adanya aturan dari pemerintah dan juga demi menekan penyebaran virus COVID-19. Jika kalian ingin mengadakan meeting online dengan skala kecil, kalian bisa menggunakan Webex Meeting seperti biasa, karena okupasi audiens yang tidak terlalu banyak dan juga biasanya sudah saling mengenal satu sama lain sehingga mudah dalam mengaturnya. Namun, bagaimana cara mengoptimalkan aplikasi Webex Meeting untuk acara yang berskala besar seperti event online atau webinar? Misalnya, mengatur peserta agar lebih tertib dan bagaimana mengatur acara agar berjalan dengan lancar, tanpa adanya interupsi. Merupakan tantangan yang besar. Belum lagi lisensi software yang akan digunakan begitu mahal seperti halnya Webex Event. Nah, maka dari itu solusinya, Anda dapat mengoptimalisasi fitur Webex Meeting agar bisa bekerja seperti Webex Event. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu Webex Meeting dan bagaimana cara menggunakannya, kalian dapat klik link pada deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja cara mengatur Webex Meeting agar dapat optimal saat digunakan untuk webinar. Kita mulai dari tahap persiapan scheduling. Ada 4 pengaturan yang akan kita setting, mulai dari entry dan exit tone, automatic recording, automatic lock, dan attendee privilege. Pertama-tama, pastikan kalian sudah buka situs webex.com dan sign in menggunakan personal akun kalian. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke Webex Personal Dashboard. Oke, setelah kita berada di home, kita pilih menu schedule. Setelah itu, kita scroll ke bawah, kita pilih menu Show Advanced Option, lalu klik Audio Connection Option, lalu pada menu Entry dan Exit Tone, kita ubah parameternya menjadi No Tone. Nah, hal ini dilakukan untuk mematikan suara notifikasi ketika ada peserta yang baru bergabung ataupun keluar ketika acara berlangsung, sehingga tidak akan mengganggu jalannya acara ini. Oke, next. Kita pilih scheduling option, lalu kita scroll ke bawah hingga menemukan automatic recording, lalu kita centang. Nah, fitur ini berguna agar kalian tidak lupa merekam ketika webinar sedang berlangsung. Kalian tidak mau kan kalau sampai kelewatan? Nah, bila kalian sudah mengaktifkan fungsi automatic recording, maka Webex akan merekam secara otomatis saat webinar dimulai. Oke, nextnya kita scroll ke bawah ke bagian automatic lock. Nah, pastikan pada menu automatic lock kalian telah mencentang menu tersebut. Nah, jadi fitur ini berfungsi untuk mengunci ruang meeting kalian berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga ketika terdapat peserta yang akan bergabung, otomatis peserta tersebut berada di lobi dan membutuhkan persetujuan dari host atau co-host agar dapat masuk ke webinar kalian. Oke, nextnya kita ke meeting option, lalu klik edit meeting option.
Di situ ada menu notes. Kita pilih single note taker. Jadi fitur ini berfungsi agar hanya satu co-host saja yang bertanggung jawab untuk mencatat event meeting. Lalu yang kedua adalah kita uncentang file transfer dan enable UCF rich media for attendees. Jadi kita uncentang agar bandwidth pada event lebih hemat. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita ke edit attendees privilege. Di sini pada menu share content kita centang agar partisipan tidak bisa melakukan share content, karena tentu saja kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah partisipan melakukan share content tentu akan mengganggu jalannya event. Lalu kita centang view participant list agar para partisipan tidak dapat melihat partisipan yang lainnya. Lalu kita centang juga control application web browser or desktop remotely karena hal ini tidak berfungsi bagi partisipan. Selanjutnya pada participate in private chat with kita centang other participants agar para partisipan tidak dapat saling chat dan dapat fokus pada acara. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika semua cara tersebut sudah kalian lakukan, sekarang kalian bisa simpan sebagai template ataupun langsung scheduling event. Tadi kita sudah melakukan presetting Webex Meeting agar webinar lebih tertib. Sekarang kita masuk ke settingan Webex Meeting ketika webinar sedang berlangsung. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah membagikan peran ke masing-masing panitia. Misalnya, siapa yang akan mengatur peserta? Jika sudah, langkah berikutnya adalah menentukan peraturan acara untuk pembicara dan peserta, supaya mereka paham hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, melakukan private chat dengan moderator dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian memastikan jika semua hal tersebut sudah dilakukan, selanjutnya kita masuk ke bagian setting Webex Meeting. Oke, selanjutnya kita beralih ke Webex Role Meeting. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah para nama panitia harus kita set role-nya sebagai co-host. Dengan cara klik kanan pada nama change role lalu make co-host. Setelah itu pada menu partisipan kita juga harus memastikan bahwa menu anyone can share telah diuncentang, mute on entry juga telah dicentang, dan entry dan exit note juga telah diuncentang. Karena sebelumnya kan kita sudah set di menu schedule untuk menu-menu tersebut dihilangkan. Jadi para partisipan tidak bisa share konten, lalu ketika ada partisipan yang baru masuk juga bisa langsung termute. Dan kalau misalnya di tengah-tengah jalannya event ada orang yang mau masuk dan keluar acara, tidak ada suara notifikasi. Oke, selanjutnya kita juga harus memastikan nama orang yang menjadi presenter dengan cara klik pada nama presenter tersebut, change role, lalu make co-host. Setelah itu kita klik kanan lagi, change role, make presenter. Pastikan pada nama orang itu ada icon Webex. Hal itu menandakan bahwa orang tersebut telah menjadi presenter. Baik, nextnya pastikan co-host atau host masukkan tampilan pembicara ke stage dengan cara klik more option lalu move to stage. Agar ketika ada suara lain masuk, fokus pada tampilan utama tetap di pembicara. Nextnya, jika ketika acara sedang berlangsung ada peserta yang tidak mentaati peraturan dengan unmute sendiri, host atau co-host dapat melakukan mute all agar semua peserta biasa dapat dalam keadaan mute kembali. Caranya, kita tinggal klik kanan, lalu klik mute all. Maka semua peserta akan di-mute. Selain itu, jika ada peserta yang tidak tertib dan tidak bisa ditolerir, kalian dapat memindahkan peserta tersebut ke lobby dengan cara klik kanan pada nama peserta tersebut, lalu klik move to lobby. Atau Anda juga bisa melakukan expel pada peserta tersebut. Dengan begitu, peserta tersebut benar-benar keluar dari acara. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, host dapat mempersilahkan para peserta untuk raise hand jika ingin bertanya melalui audio atau melakukan tanya jawab pada kolom Q&A dengan cara
klik panel option yang ada di pojok kanan bawah, lalu klik Q&A. Nah, di situ para peserta dapat mengetik pertanyaan apapun dan akan tampil pada layar host dan co-host. Selain kalian dapat mengoptimalkan Webex Meeting seperti settingan barusan, kalian juga dapat memanfaatkan fitur advance dari Webex Meeting untuk webinar kalian seperti berikut. Pertama, ada fitur breakout session. Pada fitur ini, memungkinkan untuk membuat ruang meeting kecil di dalam ruang meeting utama. Jadi, memungkinkan untuk membuat small group meeting untuk diskusi. Nah, caranya, pada panel Webex di atas, klik breakout session. Setelah itu, akan muncul jendela breakout session assignment. Di situ kita bisa membuat beberapa breakout session sekaligus. Lalu, untuk cara assign partisipannya, ada 3 cara. Pertama, secara otomatis. Kedua, secara manual. Ketiga, membiarkan partisipan untuk memilih breakout room yang diinginkan. Pada contoh kali ini, kita akan coba untuk assign partisipan secara manual. Lalu, breakout sessionnya kita akan coba buat 2 buah room. Klik create assignment. Nah, di sini dapat dilihat, di sebelah kiri ada list partisipan dan di sebelah kanan ada list breakout session. Pada breakout session yang sudah dibuat, kita bisa ganti namanya. Sebagai contoh, kita ganti namanya jadi room A, lalu yang ini room B. Setelah itu, kita assign partisipan yang kita inginkan ke room, ke salah satu room tersebut. Contohnya Budi, kita assign ke room A. Lalu Tono, kita assign ke room B. Lalu kita start breakout session. Nah, para partisipan akan dapat jendela request untuk dapat join ke breakout session tersebut. Oke, Budi sudah join, tinggal yang Tono join. Nah, di sini kita bisa melihat user Budi telah masuk ke dalam breakout session dan user Tono tinggal meng-accept saja untuk request agar dapat join ke breakout session. Jadi nanti kalau misalnya ada banyak partisipan, kita bisa membuat breakout session, lalu kita masukin beberapa partisipan ke room A, lalu kita masukkan partisipan yang lain ke room B, lalu kelompok tersebut dapat saling berdiskusi. Lalu yang kedua, fitur live streaming. Jika webinar kalian ingin diadakan secara live streaming baik di Facebook, YouTube, maupun situs live streaming lainnya, kalian dapat melakukannya dengan mudah. Caranya, pada more option yang terletak di panel bawah aplikasi Webex, klik. Lalu di situ kalian bisa lihat menu Start Live Streaming. Kalian tinggal klik. Nah, di sini ada pilihan Facebook Live untuk live streaming ke Facebook dan Other Streaming. Di sini Anda bisa untuk streaming ke YouTube dan situs live streaming lainnya. Oke, selanjutnya fitur ketiga yaitu polling. Saat webinar berlangsung, jika kalian ingin mengadakan kuis maupun ingin mengambil suara dari peserta webinar, fitur ini dapat membantu kalian. Caranya, untuk fitur ini, biasanya secara default, fitur polling ini belum aktif. Jadi, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Caranya, ke bagian view, lalu ke menu panel, lalu kita pilih manage panels. Nah, di sisi kiri, available panels, kalian bisa melihat fitur polling. Kita klik, lalu kita klik add, agar fitur polling pindah ke kolom current panels. Lalu kita klik OK. Lalu di sisi kanan, kalian bisa lihat menu panel option. Kita klik. Nah, di sini sudah ada fitur polling muncul. Kita klik fitur polling. Nah, untuk membuat pertanyaan yang akan dilempar ke partisipan, ini ada 3 pilihan. Pertama, pilihan ganda dengan 1 jawaban, pilihan ganda dengan beberapa jawaban, atau short answer. Short answer ini
kalian bisa menulis jawaban langsung. Nah, kalau misalnya kita sudah buat pertanyaan, lalu para audiens sudah memilih, nah nanti presenter atau host bisa melihat statistik dari jawaban tersebut. Contohnya, jawaban A ada berapa persen, jawaban B ada berapa persen, jawaban C ada berapa persen. Dari situ kita bisa melihat jawaban mana yang paling banyak dan jawaban mana yang paling sedikit. Dan yang terakhir, fitur Q&A. Sebagai host dari sebuah webinar, kalian dapat mengadakan interaksi tanya jawab dengan peserta dengan mudah. Contohnya, host bisa memilih dari sekian banyak pertanyaan peserta yang akan dijawab dengan cara klik pertanyaan tersebut, lalu mengirimkan jawabannya secara private atau public. Jadi fitur ini dapat mempermudah si pembicara untuk menjawab dan mensortir pertanyaan yang banyak. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur Q&A. Caranya, di sisi kanan bawah ada panel option, kita klik, lalu klik fitur Q&A. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Cara menjawabnya, kita tinggal klik salah satu pertanyaan yang ada. Klik pertanyaannya, lalu kita bisa jawab di kolom jawaban. Lalu kita bisa send secara public atau secara private. Kalau private berarti jawabannya hanya diketahui oleh si penanya. Kalau send secara public, jawabannya diketahui oleh semua partisipan. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk mengoptimalisasi Webex Meeting dalam webinar kalian. Mulai dari cara setting sebelum melakukan webinar, lalu cara setting saat webinar berlangsung, dan fitur advance yang dapat kalian manfaatkan dari Webex Meeting. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan agar teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru dari Edafos. Serta jangan lupa juga untuk share video ini agar dapat bermanfaat ke teman-teman lainnya yang akan mengadakan webinar. Saya Randy, pamit undur diri, sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.